Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar ya. Kembali lagi di channel opini kita, dan di video kali ini kita akan bahas pertanyaan yang sangat sering masuk banget ke kolom komentar dan ada juga yang DM saya, dimana pertanyaannya begini. Pak, saya mau tanya, kalau ibu di rumah sudah menerima bantuan PKH, apakah ayah yang sudah tua atau lansia masih bisa menerima BLT? Maksudnya ini adalah BLT lansia. Apakah boleh? Apakah nanti tidak akan hilang salah satunya? Nah, pertanyaan ini sebenarnya simpel, tapi banyak yang bingung. Banyak yang takut kalau ibu sudah dapat, ayah jadi nggak dapat atau sebaliknya. Tapi tenang saja, di video kali ini saya akan jelaskan secara detail, panjang lebar, supaya teman-teman tahu semuanya dan paham betul apa aturannya. Tapi sebelumnya jangan lupa like video ini, komen di bawah, dan subscribe supaya channel ini makin semangat bagi-bagi info. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Jadi jawabannya singkat saja ya, yaitu bisa dan boleh. Ya, bisa dan boleh. Ibu menerima PKH dan ayah menerima BLT lansia itu tidak dilarang, malah justru sah-sah saja. Diperbolehkan oleh pemerintah asalkan syaratnya terpenuhi. Jadi jangan khawatir dulu ya, itu bukan masalah. Kenapa bisa? Apa alasannya? Nah, ini yang perlu kita bedah satu persatu supaya logis dan masuk akal. Pertama-tama, kita harus paham dulu bahwa PKH dan BLT lansia itu adalah dua program yang berbeda total. Beda tujuannya, beda sasarannya, dan beda juga aturannya. Apa itu PKH? PKH itu singkatan dari Program Keluarga Harapan. Fokusnya adalah pada kelompok keluarga. Siapa yang dapat? Biasanya ibu sebagai kepala keluarga atau KKS. Kenapa dapat? Karena di dalam keluarga tersebut ada komponen yang memenuhi syarat. Misalnya ada ibu hamil, ada anak balita, ada anak sekolah SD, SMP, SMA, atau ada penyandang disabilitas berat. Jadi PKH itu tujuannya untuk membiayai kesehatan pendidikan anak-anak agar bisa tumbuh dengan baik. Kemudian apa itu lansia? Nah, kalau BLT lansia atau bantuan sosial untuk lansia ini fokusnya adalah pada individu. Siapa yang dapat? Orang yang sudah masuk usia lanjut, biasanya itu 60 tahun ke atas atau juga usianya yang 70 tahun ke atas, tergantung jenis bantuannya. Lalu kenapa dapat? Karena beliau sudah dianggap sebagai orang tua yang perlu dihormati dan dibantu kebutuhan pokoknya sebagai bentuk perhatian negara kepada lansia. Jadi beda jauh kan? PKH untuk keluarga dan anak-anak, sedangkan BLT lansia untuk orang tua secara pribadi. Nah, karena beda program, maka muncul alasan kenapa bisa diterima secara bersamaan. Alasan pertama, penerima orang yang berbeda. Ini poin yang paling penting. Yang menerima PKH itu namanya ibu, yang menerima BLT lansia itu namanya ayah. Meskipun satu rumah, satu kakak, tapi yang menerima itu dua orang yang berbeda. Itu harus dipahami ya, bahwa itu dua orang yang berbeda. Aturan pemerintah itu mengatakan satu orang tidak boleh menerima bantuan yang sama atau menumpuk. Tapi kalau orangnya beda, ya sah-sah saja dong. Contohnya, ibu belanja sayur, ayah belanja obat. Itu kan beda keperluan dan beda yang bayar. Yang boleh artinya adalah boleh-boleh saja. Begitu juga dengan bansos ini. Kemudian analisa kedua, tujuan dan fungsi yang berbeda. Uang PKH dipakai untuk keperluan anak sekolah, periksa ibu hamil, dan lain-lain.
Sedangkan uang BLT lansia dipakai untuk keperluan ayah, beli obat, beli makan, dan lain-lain. Jadi fungsinya tidak tumpang tindih, justru saling melengkapi untuk kesejahteraan keluarga. Kemudian ada analisa ketiga, yaitu regulasi yang jelas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial sudah mengatur bahwa selama kriterianya terpenuhi dan datanya tercatat di DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial secara terpisah, maka haknya tetap ada masing-masing. Tidak ada aturan yang mengatakan kalau istri dapat PKH, maka suami tidak boleh dapat bantuan lain. Terus apa syaratnya supaya ayah tetap bisa dapat BLT lansia meskipun ibu dapat PKH? Syaratnya gampang. Pertama, nama ayah sudah terdaftar di DTKS. Ini wajib. Semua bansos yang bersumber dari data ini. Pastikan nama ayah sudah masuk dan terverifikasi sebagai lansia atau kurang mampu. Kedua, memenuhi batas usia. Pastikan usia ayah yang sudah sesuai ketentuan. Kalau untuk usia lansia biasanya itu 60 tahun. Tapi ada juga program khusus yang 70 tahun ke atas. Artinya cek saja sesuai peraturan yang berlaku di daerah teman-teman. Ketiga, dokumen lengkap dan valid. Punya KTP sendiri, tercatat di KK, dan NIK-nya valid di Dukcapil. Jangan sampai ada kesalahan penulisan nama atau tanggal lahir ya. Nanti susah diproses pencairannya. Keempat, status ekonomi. Tentu saja masih terdata sebagai keluarga yang kurang mampu atau miskin sesuai kriteria yang ditetapkan. Nah, meskipun jawabannya bisa, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan juga supaya tidak salah paham. Satu, beda sumber dana, beda aturan. Kalau ketentuan itu dari pusat atau langsung dari Kemensos, dipastikan aman dan boleh. Aturannya sudah jelas dan nasional. Tapi kalau bantuan itu dari desa atau daerah, misalnya dana desa atau APBD, kadang aturan main di tingkat desa masing-masing. Ada desa yang ketat bilang satu keluarga cukup dapat satu bantuan saja, tapi ada juga yang longgar. Tapi biasanya selama yang menerima itu ayah dan ibu orang yang berbeda, pihak desa tetap akan mengizinkan kok. Karena itu adalah hak masing-masing individu. Kedua, memastikan data tidak bermasalah. Seringkali yang jadi masalah bukan karena aturannya, tapi karena data yang belum update atau ada kesalahan input. Jadi pastikan secara selalu dicek nama di DTKS secara berkala. Ketiga, jangan sampai duplikat. Pastikan ayah tidak terdaftar di bantuan lain yang kategorinya sama dengan BLT lansia. Misalnya, jangan sampai dapat BLT dana desa sekaligus dapat jam sostek lansia. Ini baru nanti bermasalah karena jenisnya sama. Tapi kalau PKH sama lansia itu beda kategori, jadi aman. Nah, jadi kesimpulannya sangat jelas. Boleh dan bisa. Ibu dapat PKH, ayah dapat BLT lansia, itu sah dan tidak akan melanggar hukum. Karena beda program, beda penerima, dan beda juga tujuannya. Selama ayah masuk usia lanjut dan namanya terdaftar, silakan diambil haknya. Itu rezeki dari negara untuk orang tua kita. Semoga penjelasan yang panjang lebar ini bisa menjawab rasa penasaran teman-teman dan semua menghilangkan keraguan. Kalau masih bingung atau ada pertanyaan lain, silakan ditulis di kolom komentar. Nanti saya akan bantu jawab sebisa mungkin. Jangan lupa subscribe dan share video ini bagi yang membutuhkan informasi supaya tidak ketinggalan update bansos terbaru. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari opini kita. Terima kasih.